Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula mulyakaken para alim, para kiai, para geni sepuh, sedaya pengurus majelis Al Khairat, ya tamunipun Haji Nusris Prabto, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, sarengan monggo kita menunjukkan rasa syukur dumateng Gusti Allah taala. Alhamdulillah wonten ing janten menika kita sedaya tesih dipunparingi pinten-pinten kenikmatan dening Gusti Allah. Ing antawisipun nikmat ingkang paling utami, nikmat ingkang paling agung inggih menika nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wonten ing janten menika kita sedaya tesih dipunparingi kesehatan zahir batin sehingga saged merawi menhadiri rutinan Rotib Abbas Qasidah Duta serta pengawasan kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi anggenipun kita hadir wonten majelis mriki, majelis ingkang sae, kanthi niat ingkang sae, acara ingkang sae, mugi esthi pikantuk ridhonipun Gusti Allah taala, pun paring kathah manfaat barokahipun, ugi dipun paringi istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampun dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita istiqomah anggenipun maos selawat, esthi kita dipun ajeni dados umatipun Kanjeng Nabi kanthi harapan pikantuk syafaatipun milih dinten menika wonten donya, khususipun benjang wonten dinten kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jemaah sedaya yang kula mulyakaken, monggo kita sareng-sareng milai pengaosan kitab fikih, kitab Safinatun Najah sadèrèngipun dari Fatihah kangge khusus kangge pengarang kitab menika. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susun alaihi kitab syai'an bin sabar. Inna Allah qad ashra'a ila anwari ma'lumi min barakatina fa hadith dinina khana bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Paslon ayat paslon utawi iki iku ana pasal suci. Mujibatul usri utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Sitatun iku ana 6. Ilajul hasyafati rupane nomor 1 manjingake asyafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul mani lan nomor 2 metune mani. Wal haidu lan nomor 3 haid. Wan nifasu nomor 4 nifas. Wal wiladatu nomor 5 nglairake. Wal mautu lan nomor 6 mati. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Gusti Allah, pasal ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang bisa mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang bisa mewajibkan mandi itu ada 6. Nomor 1 ilajul hasyafah,
memasukkan hasyafah ke dalam farji. Nih, hasyafah itu kepala zakar. Farji di sini dimaknai tidak hanya nyuwun sewu, tidak hanya kemaluan wanita. Artinya seandainya naudzubillah ya, ada orang laki-laki memasukkan alat kelaminnya, ya hasyafahnya dimasukkan ke lubang hewan, ya, maka nanti laki-laki tersebut wajib mandi. Apa ada? Ya mungkin mau nonton, sing abnormal. Kembali mungkin permasalahan memasukkan hasyafah, karena masalah ini sering ditanyakan. Yang sering ditanyakan biasanya manten anyar, manten baru. Saya kumpul dengan suami saya, yang kumpul dengan istri saya, kemudian saya sudah melakukan berhubungan, tapi saya tidak mengeluarkan sperma. Apakah itu wajib mandi? Jawabannya tetap wajib mandi. Jadi memasukkan hasyafah, hanya hasyafah, meskipun nyuwun sewu ini pembahasan yang sangat vital nih. Tapi kula niku menyampaikan masalah ngeten iki, ya saya menyampaikan masalah seperti ini, pokoknya terserah orang menilai saya berkata jorok atau saru niku monggo kersa. Karena ini menyampaikan hukum. Puasa kemarin saya ngaji kitab Fathul Izar. Fathul Izar itu maknanya membuka sarung. Jadi isinya niku terus pokok hanya masalah hubungan suami istri. Sing ngaji kan nom-nom. Parah nih. Sampai kok dikomen. Saya dikomen oleh sebagian jamaah yang saya biasa ngisi pengajian. Dikomen, Ustaz jenengan itu lo ngajinya terlalu vulgar. Saya jawab, Bu, saya ini menjelaskan isi kitab. Ini sudah saya sensor. Seandainya saya mengatakan persis di dalam kitab, lu sarung belum? Gitu. Makanya kalau langsung malam. Jadi memasukkan hasyafah, nyuwun sewu. Hasyafah itu yang pucuke mawon. Nggih, pucuke itu hasyafah. Hanya lagi pucuke tok, urung sampai utuh mlebu. Ini sudah mewajibkan mandi. Nggih, pucuke tok, hasyafah itu pucuk. Niku sudah mewajibkan mandi. Yang mandi siapa? Sama saja, yang laki-laki ataupun perempuan. Sama. Pon, ini yang pertama, yang mewajibkan mandi adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang nomor dua khurujul mani. Nomor dua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma. Keluarnya sperma meskipun tidak disebabkan hubungan badan. Jadi berhubungan badan sendiri memasukkan hasyafah meskipun tidak mengeluarkan sperma wajib mandi. Keluar sperma meskipun tidak disebabkan berhubungan intim suami istri tetap mewajibkan mandi. Ngalamun, terus mengeluarkan sperma wajib mandi. Melihat wedhus kawin mengeluarkan sperma wajib nopo mandi. Terus pokok dengan sebab apapun mengeluarkan sperma wajib mandi. Bermimpi, mimpi mengeluarkan sperma wajib mandi. Kalau seperti ini, mimpi nyun sewu, seandainya jenengan mimpi berhubungan badan dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan suaminya, tapi dalam kenyataannya tidak ada sperma yang keluar,
maka tidak wajib mandi. Tidak wajib apa? Mandi. Bermimpi mengeluarkan sperma. Rumah saya pas payah turu, itu ngimpi kok koyok ngetok di sperma. Pasan didelok lho, oh gak enak. Maka tidak wajib apa mandi. Ngoten. Lah ngomong bahasa Indonesia mboten penak kali. Mboten napa-napa. Niki tetap wajib napa? Mandi. Lah cairan yang dikeluarkan dari manusia, itu ada yang namanya, nek kencing menjelas ya, ada yang namanya sperma, mani, ada madhi, ada wadi, mani, sperma, madhi, wadi. Madhi itu kalau wanita, bukan madhi, tapi uza untuk seorang wanita. Nah, dari ketiga ini ada perbedaan pengertian dan alamatnya juga. Makanya sperma, alamatnya sperma itu yang untuk membedakan apakah ini sperma ataukah tidak. Sperma alamatnya ada 3. Apakah nanti yang jenengan ini keluar ini sperma atau tidak? Alamatnya tidak. Dan ini tidak mungkin ada pada madhi ataupun wadi. 3 itu apa saja? Yang pertama, keluarnya tadafuk. Tadafuk niku mau bosan ini, muncrat. Jenengan nyuwun sewu lek pipis kan betul muncrat biasa. Sperma ini keluarnya tadafuk. Mimma indafiq. Jadi dari air yang sulit kami main dapik, dari air yang apa? Yang ada yang keluarnya apa? Muncrat. Yang pertama. Alamat yang kedua, sperma itu ketika keluar ada rasa lezat. Ini beda ketika keluarnya kencing, madhi ataupun wadi. Alamat yang ketiga, mani sperma itu kalau masih basah, daunnya seperti adonan ngomong roti, ya. Ketika sudah kering seperti telur, ya, putih telur sing pon apa kering. Niki sperma. Sperma itu hukumnya suci. Sperma hukumnya apa? Suci. Madhi, wadi, niki hukumnya najis. Madhi, apa madhi? Madhi keluar ketika syahwat memuncak. Ya, ketika syahwat apa? Memuncak, niki mengeluarkan cairan, itu adalah cairan apa? Madhi. Nek wadi ketika seseorang bersamaan, mungkin kadang bersamaan dengan kencing. Bersamaan dengan apa? Kencing ini apa? Wadi. Madhi lah istilah untuk seorang wanita, namanya bukan madhi tapi ulga. Semuanya yang keluar dari kemaluan manusia itu dihukumi najis kecuali sperma. Menurut mazhab Syafi'iyah, menurut mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i, sperma itu dihukumi suci. Dan saumane jenengan ragu apakah dengan nyuwun saya misalkan sare moro-moro pas waya ungu ning jadi sarunge ning jadi celanane lho iki enek banyu apa sperma apa madhi apa nek uyo yo ora pesing sok yo ngompol. Sperma kok ambune kok ora enek iki karena tidak merasakan terserah jenengan mau milih apa. Ketika jenengan mengatakan ini sperma maka jenengan wajib mandi. Ketika jenengan mengatakan ini madhi maka jenengan tidak wajib mandi tapi pakaiannya dihukumi apa? Najis. Mani sperma itu tidak mewajib. Apa ketika seseorang keluar sperma niki tidak membatalkan wudhu. Nanti di bab yang membatalkan wudhu akan dibahas secara khusus. Kalau langsung setelah lagi
Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma meskipun tidak disebabkan berhubungan badan. Alamat-alamat sperma sudah dijelaskan seperti yang disampaikan Opon. Mungkin ada cairan lagi untuk wanita, kenapa? Keputihan. Dari seorang wanita ada lagi keputihan. Nanti pembahasan masuk nih gini bab head mungkin wonten di rodok mangke agar tidak melebar dan fokus yang beri mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mangke tanya sakit dijawab. Wal haidu nomor 3 yang mewajibkan mandi adalah head. Head mewajibkan mandi ketika sudah suci. Ketika sudah suci, belum suci kok mandi diniati mandi wajib, berdosa. Haid, darah haid. Yang nomor 3 nifas. Nomor 4 ya, nifas mewajibkan mandi, darah yang keluar setelah melahirkan. Nomor 5 melahirkan juga mewajibkan mandi. Di sini haid dan nifas tidak saya bahas secara khusus karena nanti ada penjelasan masalah haid nifas sedikit, meskipun tidak luas penjelasan sebagaimana yang khusus pembahasan haid nifas istihadah, tapi demikian tidak saya bahas karena nanti babnya ada lagi. Yang nomor 6 al-maut, mati. Mati wajib dimandikan, wajib mandi ya, wajib dimandikan kecuali orang yang mati syahid, Dan bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Tasron ayat tasron utawi biku ono tasal suci. Furudul ghusli utawi piro-piro perdune adus. Itnani iku ono loro. An-niyatu rupane nomor 1 niat wa takmimul badani. Lan ngratakake badan bil ma'i kelawan banyu. Perdunya mandi ada 2. Hanya ada 2. Kemarin perdunya wudhu ada 6. Perdunya mandi ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke badan. Terus pokoknya dirakni kabeh, niat pun cukup mandi. Tapi perlu saya sampaikan ketika dengan mandi wajib, mandi janabat, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, ini karena ini hukumnya wajib. Nah, kulaturi perso untuk berhati-hati ketika mandi, dengan disampaikan dulu yang wajib. Artinya yang wajib seluruh badan disiram dengan air, jangan tergesa-gesa samponan atau sabunan, karena samponan sabunan itu tidak wajib. Diratakan semua dengan niat sekali lagi, niat di dalam hati. Cara bahasa Jawa nawaitu ghusl, bahasa Arab nawaitu ghusl haidi, saya mandi haid cukup, saya mandi janabat, saya mandi junub, boleh. Niatnya di dalam hati kapan? Ketika pertama kali menyiramkan air ke badan. Jenengan misalkan mandinya dari bawah, belum diniati, niatnya ada ketika membasuh kepala, maka ini dibasuh ulang lagi karena belum masuk. Tadi niat belum masuk. Pun diratakan semua dengan air yang suci dan mensucikan, air yang mutlak. Setelah itu sudah rata semua, sempit-sempitan kabeh, soto kabeh. Lah niki baru kan ini sudah gugur kewajibannya. Dan jenengan ngeresak nih, mau samponan monggo, mau sabunan monggo. Kenapa alasannya kok saya menyampaikan jangan tergesa samponan ataupun sabunan sebelum badan diratakan dengan air. Ini nanti akan menghilangkan kemutlakan air. Contohnya jenengan baru membasuh kepala, rek mone wis ditelesi tapi bagian bawah dereng roto. Kemudian jenengan samponan, lah nanti air jenengan nyiram banyu maneh, nyiram baru maneh, ini airnya tercampur dengan sampo, maka air ini tidak bisa mensucikan. Bagaimana penjelasan yang kemarin itu? Karena air yang bisa mensucikan adalah air mutlak. Jadi kalau maksud malih
baik jenengan mandi wajib ataupun mandi sunnah. Mandi sunnah nggih mangke dibahas sedikit. Kan mandi kan ada yang mandi ibadah, ada yang mandi adat. Ada itu kebiasaan, kalau jenengan mandi pagi sore ben seger tabarrut, nggih, biasane ben awake wangi, itu mandi kan biasa mboten kadang mboten mesti sekramas. Kramase ketika napa haid atau junub. Lah ini wajib atau mau mandi hari raya atau bapak-bapak mandi Jumatan. Itu mandinya disiram semua. Caranya ya dan caranya semua tadi ya diratakan semua dengan air yang mutlak yang belum tercampur dengan apapun. Setelah sudah gugur kewajiban meratakan air ke seluruh badan, baru lek ngeresakne sampuran monggo, sabunan monggo. Pun sakit dipahami ya. Iki mandi kan. Pun di sini tidak dijelaskan mandi sunnah. Pulau singgung. Mandi sunnah macam-macam. Ya, ada mandi Jumat. Mandi Jumat, hari Jumat disunahkan bagi siapa saja yang ingin menghadiri Jumatan. Jika tidak menginginkan menghadiri Jumatan, maka tidak disunahkan apa? Mandi Jumat. Ibu-ibu, lek boten pengen Jumatan, boten disunahkan mandi. Lek pengen Jumatan disunahkan apa? Mandi. Kapan mulainya mandi Jumat? Mulainya ketika sesudah apa? Tulul pagi, subuh sudah disunahkan mandi Jumat. Sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram, sholat Jumat. Itu mandi Jumat. Perbedaannya dengan mandi hari raya. Mandi hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha niku mandi Idul Fitri, Idul Adha disunahkan untuk siapa saja. Meskipun tidak menginginkan untuk menghadiri sholat id, tetap disunahkan. Mulai kapan? Mulai tengah malam, malam bodoh, tengah malam jam 12 pun disunani. Sampai kapan? Sampai saat dari maghrib dingin. Ya, mulai misalkan ini napa riyadil di dalu jam kalawelas pun disunani. Sampai kapan kesunatan? Sampai mangke saat dari maghrib. Apa sih pengen? Ketika jenengan itu belum mandi, ketika akan berangkat sholat id, mau mandi, dowingin ya, asal, terus kok harus rada panas. Betul apa? Mandi setelah nopo hari raya, mandi pokoknya sebelum nopo maghrib ini masih ada kesunatan untuk mandi hari raya. Banyak ya mandi nopo untuk sholat gerhana. Ya, istisqa semacam, tapi mungkin yang selama ini sering pulau panjenengan amalkan, ya bapak-bapak nggih mandi Jumat sama mandi Idul Fitri, Idul Adha, sing pun nate umroh napa haji nggih napa niku mandi ihram itu juga disunahkan. Dan niki kaitannya dengan mandi kesunatan ini semuanya ini pun napa mandinya sama seperti mandi wajib, disiram nopo semua dengan cara yang sudah saya sampaikan. Ini mungkin sebelum saya lanjutkan pasal lagi, karena ini masih ada hubungan kali yang awal kali ini yang mau tanya monggo, kalau tidak ada saya lanjutkan pasal berikutnya. Yeah. Nggih. Karena mandi itu tidak ada syarat tertib, tidak ada rukun tertib. Maka nyemplung kali plung langsung pun cukup. Nggih. Tapi niatnya tetap nggih. Boten niatnya sebelumnya belum cukup. Nggih. Jadi ketika jenengan plung mangke jenengan niat, utawi nek sing dicemplungi sukune riyen nggih niat boten apa-apa, langsung jungkir langsung niat nih. Nggih. Tapi kalau niatnya sebelumnya ini niat tidak masuk, karena niat itu harus dibarengkan dengan pertama kali basuhan. Ada lagi monggo? Nggih.
Ini nggih boten wajib, boten sunnah, mubah. Mungkin bisa sunnah karena untuk mendapatkan wangi-wangian, kersane rambutnya ndak apek. Jadi memakai sabun, memakai sampo, kecuali orang yang ihram maka tidak boleh. Orang yang ihram karena itu termasuk wangi-wangian. Dengan ketika riyen ihram keluar mani, keluar sperma, mandi, memakai sampo, nggih boten larang. Nek sabun sabun khusus, sing boten wangi. Sabun ihram. Jadi hukumnya nek wajib jelas boten. Mungkin bisa dimasukkan sunnah karena termasuk termasuk wangi-wangian, termasuk wangi. Disunahkan memakai wangi-wangian. Ngoten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi waktu mandi niatnya bersamaan dengan melakukan ya betul. Kemudian waktu wudu itu apa juga nawaitu wudu itu langsung membasuh muka apa masih sebelumnya? Semua ibadah. Jadi niat karena pengertian niat qasdu syai'i muktaron di fi'li. Jadi nejo sesuatu yang dibarengkan dengan melakukan suatu itu sendiri. Itu semua ibadah dalam mazhab Syafi'i ini kita membahas, saya tidak membahas mazhab yang lain karena nanti malah bingung. Mungkin nanti bisa untuk perbandingan saja. Dalam mazhab Syafi'iyah, niat itu harus dibarengkan dengan awal ibadah kecuali puasa. Niat wajib dibarengkan dengan awal ibadah kecuali puasa. Ibadah wudhu awalnya membasuh wajah yang wajib ini berkumur, menghirup air ke dalam hidung, membasuh kedua telapak itu sunnah. Berarti kalau niat pada waktu itu belum cukup, niat ketika membasuh wajah. Jadi pertemuan kemarin boten derek derek. Jadi kalau asli boten apa-apa. Jadi saya selalu menekankan masalah niat. Niat itu di dalam hati. Jadi tidak cukup niat dengan lisan. Karena niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Dengan wudu mengucapkan nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar itu hukumnya sunnah. Yang wajib kerentek di dalam hati. Sehingga ketika jenengan membasuh wajah itulah waktunya niat. Di hati dikerentekkan. Cukup aku niat wudu, boleh. Bahasa Arab nawaitul wudu'a, boleh. Mandi niatnya kapan? Pertama kali jenengan menyiramkan air ke badan, baik itu mulai atas, tengah ataupun bawah terserah. Jadi seandainya jenengan kan menurut keterangan dokter mandi itu jangan dari atas, tidak baik. Sehingga dari migren atau macam-macam. Jadi dari bawah yang mengarep ramas. Rongisor menjam. Seandainya jenengan ketika membasuh dari kaki ini belum diniati, terus mulai niat ketika membasuh bagian kepala, maka yang tadinya belum melakukan niat itu diulangi, dibasuh lagi agar masuk menutup menghilangkan junub atau hadasnya sudah hilang. Jadi tadi saya sampaikan semua ibadah niatnya di awal ibadah kecuali puasa. Puasa awal ibadahnya adalah mulai turun fajri. Dengan mulai awal poso adzan subuh itulah permulaan ibadah puasa. Tapi niatnya jika pas awal puasa justru tidak sah. Nanti dibahas puasa. Kapan niatnya? Mulai ghurubi syamsi, mulai maghrib sampai qoblatul fajri. Lek cara wong Jawa tidak niat bareng-bareng bar tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin sak terus. Ini kalau puasa fardu. Lek puasa sunnah boleh niat pada pagi hari, boleh selama belum zawal syamsi, belum masuk waktu zuhur. Ada lagi menurut dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang pertama, apabila seorang suami dan istri bercumbu, kemudian terangsang mengeluarkan cairan, baik laki atau perempuan. Kalau perempuan dikatakan lendir, kalau laki-laki itu apa namanya? Apakah itu termasuk najis? Yang pertama. Yang kedua, setahu saya syarat mandi wajib itu adalah sebelum
niat dan membasuh badan itu adalah menghilangkan najis pada farjinya. Yang saya pernah dengar itu apakah benar? Kemudian yang ketiga, apabila seorang istri berkumpul dengan suami selesai kemudian mandi wajib, kadang-kadang ketika dipakai untuk sholat, ketika ruku, apakah dan sujud itu keluar sperma dari perempuan itu, apakah sholatnya batal atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ketika suami istri berhubungan badan bertumbuh sebelum pemanasan itu gimana? Hanya ya itu nanti bisa untuk umum. Jawaban saya umum. Yeah. Bertumbuh saja sama-sama saja, bertumbuh atau ketika pemanasan sama. Kan bertumbuh bisa masuk pemanasan. Pun. Nggih. Bertumbuh terus wis demok-demokan tangan tok lah niku. Nggih. Demok-demok tok. Kok mengeluarkan cairan dir. Itulah yang dinamakan tadi saya sampaikan untuk laki-laki madhi. Kalau tidak ada alamat sperma. Ya, tapi saya yakin yang jenang masuk itu cairan yang seperti itu madhi. Untuk yang wanita dikatakan ulza. Ulza, istilah bahasa Arab namanya itu namanya. Bahasa Indonesia tidak ada. Lek mani kan ada istilahnya sperma. Itu ada madhi kalau untuk istilah cairan yang keluar dari laki-laki ketika syahwat memuncak. Ketika untuk sedangkan untuk cairan istri namanya ulza. Itu hukumnya najis. Kan ya? Hukumnya najis. Untuk yang nomor 2, syarat mandi. Jenengan ngendikan pernah mendengar harus menghilangkan najis dulu. Itu benar. Ketika di badannya ada najis. Jadi kenapa di sini tidak disampaikan syarat secara umum? Karena tidak semua orang ada apa najisnya. Di badannya tidak semua ada najisnya. Makanya tidak disampaikan. Jadi ketika di badan itu ada najis, ya dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu, baru melakukan mandi. Yang ketiga, setelah mandi besar lagi. Setelah mandi besar, ya mungkin setelah berhubungan badan, mandi besar, kemudian melakukan sholat. Nah, ketika melakukan sholat, kok mengeluarkan sperma, ini bagaimana? Apakah sholatnya batal? Niku ngeten. Ketika jenengan yakin yang keluar itu spermane jenengan dewe, ya, sperma sendiri, maka tentunya di situ wajib mandi lagi. Tapi kalau yang yakin itu mungkin bisa juga, nyuwun sewu bisa juga itu sperma dari suami. Kalau jenengan yakin itu sperma dari suami, ya, maka jenengan tidak wajib mandi lagi. Tidak wajib mandi lagi, tapi wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Cuma nanti sholatnya kan batal, cukup dibersihkan, jangan wudhu lagi terus lakukan sholat. Nah jadi itu kalau yakin sperma dari suami. Nonton malih. Apakah mandi besar ketika mencuci bagian dubur itu perlu ngeden napa mboten? Niku ndak perlu ngeden, yang jelas yang wajib sampai nyuwun sewu yang nampak dari luar, ya misalkan digerayangi masih bisa, tidak nyuwun sewu tidak memasukkan orang dadak mlebok di driji, itu sudah cukup.
Makanya ini mendekat pertama jawaban yang jelas tidak wajib apa ngeden. Kalau nak nyambung pertanyaan ibu ini Pak. Makanya ketika napa nggih sebelum agar tidak terjadi mungkin hal yang pertanyaan ketiga itu, ketika sebelum mandi itu dianjurkan untuk kencing agar bisa kencing itu mendorong mengeluarkan ya mungkin sisa-sisa apa sperma niku termasuk ada anjuran begini kita diterang nih ngoten itu tapi tidak wajib artinya ketika setelah berhubungan ya niku lek arep mandi disunahkan kencing. Kenapa? Agar kencing niki bisa menguras sesuatu. Tapi niku laki-laki, wanita kan beda jalannya ya. Nggih. Kula kesupen. Nggih niki. Makanya ibu kok ngene apa jalure apa? Jalurnya beda kalau wanita gitu. Kalau laki-laki kersane nanti napa? Kan satu jalur toh. Nggih agar napa sperma ini keluar semua. Ngoten. Makanya ya untuk masalah agak melebar, mungkin nanti ada bahasan sendiri, betul, wallahu a'lam betul ngertos. Ini sampai dalam masalah bersuci niki, dalam masalah bersuci, kalau kencing, ya, karena ada hadis yang menyatakan kebanyakan ahli kubur niku disiksa disebabkan air kencing. Makanya Kanjeng Nabi menyampaikan seseorang ketika kencing untuk menuntaskan. Dituntaskan nyuwun sewu yang laki-laki nggih dengan cara napa? Dipelintir, dipelirit 3 kali dengan dem-dem. Niki dengan seperti ini agar cuma keluar sehingga nanti ketika sholat benar-benar tidak ada sesuatu yang keluar. Mungkin terkadang di antara kula jenengan pernah merasakan ketika sholat kok koyok enek sing trip, itu kemungkinan yang keluar nopo kencing. Lah mungkin inilah sebab-sebab kebanyakan orang itu mendapatkan siksa. Dia melakukan kesalahan tapi tidak tahu. Begitu juga seorang wanita sama. Jadi yang bagian sini untuk ditekan-tekan seperti ini. Ya, bagian sini biar mengeluarkan semua sisa-sisa yang ada pada kemaluan ini. Penonton malu? Ya. Ketika kita mandi besar atau mandi biasa itu terus itu, apakah harus pakai mungkin baju atau masih dengan kulit? Ya. Intinya wudhu dalam keadaan telanjang itu boleh apa tidak? Ini hukumnya makruh. Makruh dan tidak mempengaruhi keabsahan wudhu. Wudhu tetap sah. Tadi yang jelas semua ibadah, yang di situ kan pasti ada termasuk kemakruhan baik dalam wudhu, mandi ataupun sholat. Itu kalau kita di dalam beribadah kok melakukan kemakruhan, itu yang jelas mengurangi pahala ibadah tersebut. Itu tidak sampai mempengaruhi keabsahan wudhu, tapi hukumnya makruh. Tayamum mungkin masih beberapa pasal. Tayamum itu sebagai ganti wudhu ataupun mandi. Secara umum yang diketahui tayamum hanya sebagai ganti wudhu. Kalau tidak ada air ataupun dalam keadaan sakit yang tidak diperbolehkan terkena air, maka orang tersebut diperbolehkan bertayamum. Apakah mandi besar juga seperti itu? Sama. Jadi mandi besar jenengan dalam keadaan junub atau mau mandi haid atau yang lain, terus di sini ternyata tidak ada air, apakah boleh tayamum? Boleh. Tayamumnya bagaimana? Tayamum biasa, hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Tayamum bukan kok tayamum gelibung-gelibung tinggi debu itu boten. Tetap yang namanya tayamum hanya seperti itu, hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Ini kemauan.
Pelik. Nggih. Kula menanggal, kitanya niat, masalah niat nih. Niat mandi itu boleh digabungkan. Seandainya contoh misalkan ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu dalam keadaan junub dan juga haid. Ini kan haid itu mewajibkan mandi, junub juga mewajibkan mandi. Loh, apakah bisa? Gambarannya bisa. Contohnya misalkan ibu-ibu setelah kumpul dengan suaminya ketika itu masih dalam keadaan suci, belum sempat mandi, keluar darah haid. Nah, dia kan punya tanggungan mandi janabah, mandi junub. Terus bagaimana mandinya? Apakah boleh mandi ketika haid? Tidak boleh. Ketika haid tidak boleh mandi. Mandinya kapan? Mandinya nanti ketika suci dari haid. Ini cukup dengan mandi satu kali. Punya kewajiban yang satu mandi haid, yang satunya lagi mandi janabah. Ini cukup dengan niat nawaitu husral haidi. Saya mandi haid cukup, atau saya mandi junub cukup. Jadi niat salah satu cukup. Tapi dengan mandi sunnah, contohnya jenengan haid suci, seperti kemarin ya, hari raya. Jenengan pas hari raya baru suci dari haid, diwajibkan mandi haid, disunahkan mandi hari raya. Mandi satu kali, niatnya dua, niat mandi haid dan niat mandi hari raya, mendapatkan kedua-duanya. Sebagaimana bapak-bapak sang junub ya, baru subuh kumpul ibu arep Jumatan, wis mandi junub dengan mandi Jumat. Lain jenengan niat mandi Jumat tok, junubnya belum gugur. Jenengan mandi niat junub tok, Jumatannya tidak mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan kedua-duanya, nawaitu husral junubi janabati wal jumati. Aku niat adus junub taruh niat adus Jumat. Ini bisa mendapatkan kedua-duanya, junube suci, Jumat juga mendapatkan pahala. Ngoten. Nggih. Ada yang begitu, semua keluarga saya seperti itu. Ngeten. Ghuslul wajhi, membasuh wajah, itu yang wajib dibasuh semua yang tumbuh di area wajah. Karena batasan wajah nggih untuk tulang min mana biti syari, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Kalau ardon malah dari niki nggih telinga ini pendile niki sampai niki. Lah ini bukan godek nggih, namanya izar. Izar dalam bahasa Arab, bahasa Jawa ini hati-hati. Hati-hati. Hati-hati ngatos hati-hati niki. Bahasa Jawa sugih nggih. Niki dalam bahasa Arab izar. Tapi kebanyakan orang salah dalam membahasakan. Nek godek itu milihnya niki. Bahasa Arab yang aridun. Mulai godek, bukan niki. Iki mulai dari sini. Ya, dari sini sampai niki godek. Ya. Ini godek ini. Mulai dari niki. Lek ini maksudnya namanya bukan ndak godek. Namanya hati-hati. Aizarun. Pun terserah namanya apa yang bilang jangan paham. Lah, memang kemarin saya sampaikan, kebanyakan wanita itu kalau wudhu justru izarnya malah disilak nengeti. Padahal ini wajib dibasuh. Hanya yang tumbuh temriki bu, hanya yang tumbuh temriki mawon, bukan masukan yang ada di sini. Jenengan yang jenengan tarik hanya yang tumbuh temriki mawon. Jenengan tarik. Setelah yang wajib dibasuh karena ini izar itu tumbuh di area wajah,
maka rambut yang tumbuh di area wajah ini pun wajib dibasuh. Sehingga ketika agar terbasuh yang ini ditarik seret, hanya yang tumbuh di mriki. Untuk yang tumbuh di mriki mboten. Makanya jenengan kersani rek mani jenengan yang tumbuh di sini lah itu. Mungkin tapi wallahu alam nek rek mani jenengan. Nek mungkin puanjang juga. Ibu yang lain mungkin pripun? Apa ya puanjang apa? Lah nggih. Niku hanya yang tumbuh di mriki lho. Soalnya memang kula karena nggih sebelum kula menyampaikan itu kula praktek kali bojo kula dhewe. Tak tarik, ternyata hanya ini, ngoten lho. Ternyata hanya ini yang wajib napa dibasuh mboten kok kuwatah mboten. Hanya yang tumbuhe teng mriki mawon, hanya bagian iki tok. Niku. Jadi mangke dipirsani malih. Nek ternyata nggih jenengan kok panjang nggih dipotong ben enteng. Mungkin nyuwun sewu ibu-ibu yang lain sama dibakar apa dere? Apa nggih? Nggih niki insyaallah ngoten cukup. Nggih mungkin pemahamannya beda. Dan insyaallah sing kaget mboten jenengan mawon kata. Yang dalam prakteknya selama niki tidak dibatu niku mboten cuma mulai balik mboten jenengan mawon. Kata yang seperti itu. Makanya nyuwun sewu kula sering bismillah saya menyampaikan ilmu yang saya ketahui ya dari guru-guru saya menyampaikan meskipun mungkin terkadang ada perbedaan pemahaman dalam pemahaman. Biasanya kan dalam di pondok saya itu biasanya setiap malam Jumat Paing itu ada rutinan keliling Ponorogo Madiun. Nanti setelah itu pasti ada basul masail fulmuin. Kita selalu ini dibahas. Dan itu mereka mengatakan juga sama. Ini wajib wajib dibasuh. Ada lagi monggo. Nggih. Jadi mandi dengan air hangat niku ndak apa-apa, juga ndak makruh. Yang makruh niku musyammas. Musyammas niku air yang dipanaskan dengan sinar matahari, itu pun dengan wadah bejana yang bisa karat, bisa neyeng. Yang tidak bisa neyeng nggak apa-apa, karena dijelaskan air yang seperti itu akan menyebabkan penyakit seperti penyakit baros atau yang lain, belang, penyakit berbahaya intinya ngoten. Makanya dihukumi napa makruh ngoten. Tapi hanya makruh hanya anget-anget biasa nggih banyu ngono suci-suci ngoten anget niku nggih ndak apa-apa. Ataupun godhog banyu dhisik ndak apa-apa. Ngoten. Jam gangsal kirang 1 menit, alhamdulillah kita ngaji 50 menit katek 50 menit ya alhamdulillah sampun katek. Jenengan ngersakne lanjut napa sampun? Kula nderek mawon, paling ngaji ora kan ora kabeh. Insyaallah ngeten Pak Haji Musrif niki panjenengan kalau ingin dawuh kula juga tanggal pinten niku napa kula ngisi safari Maulid biyen di sini niki mawon. Kula ngawase niki mawon. Soalnya insyaallah murid kelas tunggal sak terusan kok ya iki bisa ngawase pun mulut terus. Ndak mangke safari ten keluar kula nggih. Insyaallah biyen kula lanjutne kula ngaos niki. Nggih, ngaos niki kersane napa mangke mboten patos semuyai segoro. Tanggal 1 sampai tanggal pinten biasa nanti kan ustaz semua menyampaikan masalah mulut kita Kanjeng Nabi dan itu kula tak betul pikir mawon. Kersane insyaallah ngoten nggih. Kersane dan perkataan ngoten. Kan pertemuan hanya satu serapan sepinggan. Nggih, pun mugi-mugi diparingi manfaat barokah. Allahumma amin. Semanten bertolong wabillahi wonten kelentar-kelenturipun anggen kula matur. Nyuwun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.